Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Niputu Cintia Erika Mahaswari dari kelas 94 SMP Negeri 2 Banjar. Nah teman-teman, kali ini aku bakal ngajak kalian untuk mengetahui apa sih subak itu. Jadi kita bakalan cari tahu lebih dalam tentang subak. Nah pastinya, aku nggak sendiri aja nih, aku ditemenin sama mereka. Hai. Ayo ikutin keseruannya. Selama perjalanan jadi penasaran deh, kira-kira fakta menarik apa ya yang bakalan kita dapat hari ini? Nah teman-teman, jadi sekarang aku udah sama bapak kalian subaknya nih. Kita perkenalan diri dulu ya, Pak. Nama saya Muhammad Kalian juga Basah Gesing, Desa Gesing. Oke, langsung ya Pak ya, kita ingin tanya-tanya ya. Ya. Oke, yang pertama, apa sih subak itu? Subak adalah suatu perkumpulan pertanian yang dulu, gitu ya, yang dulu. Begitu jadi suatu persatuan, dinamakanlah subak. Oh gitu, jadi subak itu udah ada dari lama Pak? Dari lama, dari bapak belum lahir sudah ada subak. Oh gitu, iya. Ya. Oke, apa sih fungsinya Pak, subak itu? Subak adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan, untuk penghasilan pertanian secara keseluruhan. Oke, terus kenapa sih kan biasanya subak tuh sering ada di Bali Pak ya? Kenapa sih subak tuh seringnya ada di Bali gitu? Ya, kembali tadi bilang bapak tadi, karena subak itu dituntun dari dulu, padahal itu terdahulu itu termasuk kelompok tani, kelompok ya, kelompok sudah itu disatukanlah oleh warga Bali, dinamakan subak. Oh jadi asal usulnya dari sini? Dari sini, usul dari subak itu dari Bali. Wah, aku baru tahu loh kalau subak itu berasal dari Bali. Pantesan ya kita seringnya nemuin di sini. Next bakalan dapat fakta menarik apa lagi ya? Nah, kan subak tuh biasanya dikenal di pertanian. Selain di pertanian, apa sih fungsi lain dari subak atau emang cuma di pertanian itu aja? Fungsi subak memang untuk meningkatkan ketahanan pangan, di samping untuk nama subak. Subak itu ada dua fungsi, subak basah, subak kering. Subak basah membidangi tanaman kultura seperti padi, palawija, jagung, itu subak basah. Kalau kering, tengkeh, duren, itu semua subak kering, itu namanya subak kering. Kalau subak basah, subak basah, yang boleh di sawah itu hanya bisa padi, palawija. Atau palawija itu jagung, gulai, itu bisa ditanam padi. Jadi emang subak tuh untuk pertanian? Untuk pertanian, subak untuk pertanian. Terus apakah yang membangun dan merawat subak tuh dapat gaji? Sementara ini belum Jadi ada. sukarela. Iya. Jadi gimana? Boleh jelasin singkat aja Pak? Gimana sih proses ngerawat subak? Merawat subak banyak sekali ya. Kami Bapak singkat aja, subak untuk perawatan subak artinya banyak sekali di bidang pertanian, tapi begitu masalah tanaman pencari itu bisa terlepas juga dari subak. Tapi kalau diuraikan itu banyak sekali itu diuraikan, masalah tanaman pencari, tanaman subak, awet subak dan sebagainya, itu banyak. Oh, jadi nanti bisa 1 jam kayaknya videonya ya Pak? Bisa lebih. Lagian ada-ada aja deh. Tapi kayaknya emang kalau dilihat-lihat perawatan subak itu ribet banget deh. Kayak kata bapaknya tadi, dari proses tatanan upacaranya dan lain-lain. Kayaknya itu makan waktu yang panjang banget. Nah udahlah segitu aja, ayo lanjut lagi. Nah, apa sih Pak kira-kira dampak buruk atau apa sih hal yang akan terjadi jika subak tuh nggak ada gitu? Kalau dampak negatifnya untuk subak tidak ada, mungkin air tidak terawat. Oh, jadi airnya terawat, tidak terawat, airnya liar. Jadi airnya air yang kotor gitu karena ya. Untuk sekarang
Bapak sudah wanti-wanti ya untuk irigasi gitu, masih banyak sekali irigasi itu kemasukan sampah, sampah. Karena kami di Subak sama anggota tetap memperbaiki irigasi, kendalanya itulah sudah sampah. Jadi kendala utama dari Subak itu sampah. Nah Pak, apakah Subak itu masih cocok di zaman sekarang? Kan Subak udah dari lama banget. Cocok nggak di zaman sekarang? Kalau bilang tidak cocok, semestinya harus cocok. Harus cocok karena ada tatanan dari dulu, semestinya kita warisan nenek moyang harus kita lanjutkan. Gitu. Jadi masih cocok ya? Masih cocok. Bentar. Ada sesuatu deh. Kalau bilang tidak cocok, semestinya harus cocok. Pak, jadi sekarang tuh kan banyak bangunan-bangunan yang baru dibangun Pak Gid. Apa sih pendapat Bapak mengenai berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan tersebut? Memang ada dampaknya juga, banyak dampaknya ya. Tapi bagaimana mungkin bagi orang-orang yang membangun perumahan gitu, di rumahnya sendiri itu kan juga hak milik Bapak sebagai Subak, tidak ada yang bisa melarang. Apalagi saya sebagai Tia Subak, bisa sekali melarang orang itu punya lahan basah, mau dia membangun karena dia miliknya dia sendiri. Pemerintah saja tidak bisa memberikan solusinya gitu. Kalau saya sih mengimbau pada Subak, janganlah membangun perumahan di persamaan tingkat nggak masuk lagi ya setelah Subak. Jadi dapat mengganggu produktivitas Subaknya ya? Sangat sekali. Jadi gimana sih Pak cara kerja Subak? Jadi misalnya dari air mengalir ke sini gitu. Ya, ada bendungan, ada sekunder dan primer. Artinya sekunder itu adalah bendungan, primer irigasi. Irigasi itu mengalir ke sawah. Nah menurut Bapak, apakah Subak bisa digunakan di seluruh Indonesia? Kan sekarang masih kayak di daerah-daerah yang kayak gini ya masih aktif. Rasanya cuma fungsinya aja, namanya aja beda. Kalau di Bali Subak, kalau di luar Bali kelompok tani. Oh iya. Itu namanya. Kalau di Jawa itu kelompok tani. Jadi bedanya hanya di perubahan nama. Di perubahan nama. Padahal fungsinya sama. Fungsinya sama. Oke. Menurut Bapak, gimana sih kondisi Subaknya pada saat ini? Kalau dari Subaknya yang Bapak aja, yang sekarang di sini. Yang di sini, cukup prihatin ya. Cukup prihatin, mungkin lama kelamaan Subaknya hilang. Karena lokasinya sudah bangunan daerah-daerah yang produktif itu sudah dijadikan bangunan. Yang seharusnya bisa untuk pelestarian Subak udah dibangunin gitu. Sudah dibangun. Contoh irigasi sudah di sekat-sekat bangunannya, irigasinya bisa tersumbat. Terakhir ya, apa harapan Bapak untuk perkembangan Subak ke depannya? Untuk harapan kami mengimbau pada semua lapisan masyarakat yang berkaitan dengan Subak supaya tetap Subak itu dilestarikan. Jadi mendukung pelestarian Subak. Mendukung, betul. Nah teman-teman, jadi sekian informasi tentang Subak yang bisa disampaikan oleh Bapak dari Klian Subak. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya udah mau ditanya-tanya. Nah, sekian petualangan dan keseruan kami dalam mencari tahu fakta-fakta menarik tentang Subak. Semoga informasi tadi dapat membantu kalian. Saya, Niputu Cynthia Erika Mahaswari, mewakili seluruh anggota kelompok, pamit undur diri. Om Santi. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi, ulang-ulang. Hai. Pispan, ulang-ulang. 1, 2. Hadap ke kamera nih, di sini lihat. Nah, 1, 2, tik. Kak, saya suka, izin Kak. Gimana? Anjir,